Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana. Saya merupakan mahasiswi dari kampus Amik Lemah Papulon Rosopeng. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan aplikasi perpustakaan berbasis web. Sebelum membuat codingannya, kita buat dulu database-nya. Di sini sebelum membuat database, kita hidupkan dulu SAM-nya. Kita hidupkan Apache-nya dengan MySQL-nya. Di sini saya sudah menghidupkannya. Selanjutnya kita masuk di Google Chrome. Kita panggil alamatnya. Di sini kita ketikkan nantinya localhost phpMyAdmin dan tabel struktur database purpose. Di sini saya sudah memanggil halamannya. Kita masuk di database purpose-nya. Yang akan saya jelaskan nantinya hanya dua, yaitu tabel buku dengan tabel login. Saya akan menjelaskan di sini tentang cara pembuatan tabel bukunya. Nanti untuk membuat tabelnya hanya kita klik saja di database purpose, kita klik new. Saya sudah membuatnya tadi, tabel bukunya. Saya ingin memperlihatkan isi dari tabel buku tersebut. Di dalam tabel buku ada untuk kode buku, judul buku, penulis, penerbit, dan tahun terbit. Di sini di kodenya saya jadikan primary key. Selanjutnya saya ingin memperlihatkan tabel loginnya. Cara pembuatan tabel login juga sama, kita di DB Purpose kita klik new, dan isi dari tabel loginnya adalah kode user, username, password, nama lengkap, level. Di sini di levelnya saya kasih enum, admin atau operator. Di kode user saya kasihkan integer, di username tipe data varchar, password varchar, nama lengkap juga varchar. Baiklah, selanjutnya kita masuk di codingannya. Kita masuk di Sublime Text. Di sini kita masuk di purpose. Pertama-tama kita buat dulu menu home-nya atau menu halaman utamanya. Di sini saya sudah membuatnya. Ini merupakan menu home-nya. Ini merupakan title home. Ini merupakan listing untuk menghubungkan antara menu home dengan style CSS-nya. Di sini di header-nya saya berikan nama sistem informasi perpustakaan SDN 79 Enreken. Di menunya di sini terdapat home, data buku, data anggota, laporan, dan untuk isinya nantinya ada perpustakaan, dan saya berikan gambar buku, dan ini merupakan kata-kata motivasi untuk membaca, dan ini di footernya saya berikan untuk logoutnya. Baiklah, kita akan coba memanggil untuk menu home-nya. Kita masuk lagi di Google Chrome. Kita ketikkan listing localhost purpose home.php. Kita enter. Di sini merupakan halaman utamanya, ada menu home, data buku, data anggota, laporan, dan logoutnya. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, saya hanya akan menjelaskan tentang data bukunya. Kita masuk kembali di Sublime Text. Kita akan membuat indeks untuk data bukunya. Kita masuk di index.php. Cara untuk membuat ini,
kita hanya perlu mengetikkan file, new file, dan kalau kita ingin men-save-nya kita pakaikan index PHP. Saya close karena saya tadi sudah membuatnya. Di sini kita ada di data index.php. Ini merupakan titelnya data buku. Di data buku ini saya juga menggabungkan file CSS-nya. Oh iya, tadi saya lupa. Saya ingin memperlihatkan dulu style CSS-nya untuk menu utamanya. Ini merupakan style CSS untuk menu home tadi. Ini tadi ada canvas, header 1 menu untuk aktif data yang aktifnya, menu UL dengan LI-nya, isi, dan di bawah ini ada footer. Ini untuk CSS untuk foto berandanya. Ya, kita kembali lagi di indeksnya. Di sini saya menggunakan tabel dengan border 1, cell spacing 0 dengan width 100. Di sini saya menggunakan style CSS text elegant center, font width, bold, background colornya nanti berwarna putih. Ini merupakan isi dari tabelnya. Ada nomor, kode buku, judul, penulis, penerbit, tahun terbit, dan aksinya. Ini merupakan listing untuk memanggil koneksinya. Nanti saya akan jelaskan isi dari koneksi. Di sini ada tampil. Di sini select form. Ini tabel buku. Nanti di sini kita isi sesuai dengan nama tabel yang kita buat tadi di database-nya. Selanjutnya ini merupakan nanti di aksinya terdapat ada edit dan hapus. Ini merupakan tampilan dari CSS indeksnya. Oh, tadi saya lupa, ini ada untuk tambah datanya. Nanti juga ada codingan untuk tambah data. Ini bagi yang ingin melihatnya, ini saya perlambat di sini. Selanjutnya kita coba panggil indeksnya. Kita kembali lagi di Chrome-nya. Kita ketikkan di sini localhost /purpose. Kita klik index.php. Ini merupakan tabel indeksnya. Di data buku tadi sudah saya inputkan kode bukunya, judul penulis, penerbit, dan tahun terbit. Oh, nanti jika kita belum mengoneksikan dengan indeks dengan database-nya, nanti data di sini akan kosong. Kita kembali lagi di Sublime-nya. Saya ingin memperlihatkan cara untuk mengoneksikan codingannya atau indeksnya dengan database-nya. Di sini kita masuk di koneksi.php. Ini merupakan koneksinya. Di sini PHP scon. Ini terserah kita mau pakai apa, bisa connect atau apa, tapi di sini saya memakainya con saja. Di sini ada DB purpose-nya. Di sini terserah nama kalian mau apa, tergantung dari database yang kita buat tadi. Saya tadi membuat DB purpose, dan apabila gagal terhubung ke database-nya, di sini akan memunculkan pesan. Tadi sudah kita lihatkan kita lihat bahwa indeksnya telah terhubung. Jadi datanya dari database terhubung dengan indeks. Selanjutnya kita
buat untuk form input datanya atau tambah data. Ini merupakan listingnya form input. Di sini halaman input data buku. Di sini saya menggabungkan codingannya dengan CSS-nya. Ini merupakan kode. Di sini ada input, tipe teks, name kode kita sesuaikan dengan nama database yang telah kita buat, placeholder kode buku. Judul ini juga sama dengan database yang kita buat, judul tadi. Penulis kita sesuaikan saja dengan isi database yang telah kita buat tadi. Jika menggunakan huruf kecil, kita gunakan juga di sini huruf kecil. Selanjutnya, ini untuk memanggil codingan koneksinya agar menghubungkan form input dengan database-nya tadi. Di sini ada simpan, kode kita sesuaikan dengan namanya, judul, penulis, penerbit. Di sini ada tabel buku, tadi saya juga menggunakan tabel buku. Kita sesuaikan saja dengan isi database-nya. Dan apabila nanti jika kita berhasil menginput data, maka kita akan kembali ke indeksnya. Baiklah, kita coba untuk menginput datanya. Kita masuk kembali di Google Chrome. Kita tambah data. Kita kode buku, terserah kode bukunya. Saya menggunakan di sini 1, 2, 3, 4. Judulnya saya buat di sini origami hati. Origami hati. Penulisnya Boy Chandra. Penerbit saya lupa, saya tulis di sini 2017. Penerbitnya saya ketikkan saja Depanas Dalam. Ini hanya contoh ya, Depanas Dalam. Di sini tahun terbitnya saya ketikkan 2017. Ini hanya contoh. Kita simpan. Setelah tersimpan, maka akan kembali ke indeksnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk form edit datanya. Kita kembali lagi ke Sublime Text. Kita masuk di edit.php. Ini merupakan edit.php. Pertama-tama kita koneksikan dulu. Di sini kita menggunakan nama sesuai dengan namanya yang tadi. Di sini koneksi.php. Selanjutnya di halaman edit data, di sini ada style CSS-nya, edit data buku, dan untuk kodenya juga kita sesuaikan. Di sini ada kode, kita sesuaikan dengan database yang kita buat. Judul, penulis, penerbit, tahun. Ini merupakan untuk edit datanya. Jika sudah teredit, maka akan kita simpan. Dan jika sudah edit kita simpan, maka akan kembali lagi di indeks. Untuk tabelnya kita sesuaikan dengan tabel yang kita buat tadi di database-nya. Baiklah, saya akan coba untuk mengedit datanya. Kita kembali lagi di Google Chrome-nya. Di menu indeksnya kita coba edit. Di sini saya edit. Saya ingin mengedit tahunnya. Misalnya saya isikan di sini 2020, kita simpan. Maka tahunnya akan berubah untuk tahun terbitnya berubah menjadi 2020. Dan selanjutnya saya akan memperlihatkan untuk listing hapus datanya. Bagi yang ingin melihat codingannya, saya perlambat di sini. Ini merupakan codingannya. Di kode ini merupakan primary key. Nanti yang teman-teman inputkan terserah dengan
kode terserah dengan primary key yang ada di database-nya. Ini merupakan listinya. Baiklah, selanjutnya saya akan memperlihatkan untuk hapusnya. Di sini ada hapus.php. Di hapusnya ini hampir sama dengan koneksi, tidak terlalu panjang codingannya. Di sini kita gunakan include koneksi.php. Di sini kode untuk primary key-nya, dan di sini string hapus, string count. Di sini saya tadi menggunakan count, terserah kita mau menggunakan apa, tapi disesuaikan dengan koneksinya. Di sini delete from tabel buku, where kode. Kita juga menggunakan kode di sini, dan setelah data dihapus maka akan kembali lagi ke indeks. Kita coba untuk hapus datanya, kita kembali lagi di Google Chrome-nya. Kita hapus, misalnya saya ingin menghapus lagi Pelangi Kampus. Kita hapus, maka akan terhapus. Selanjutnya kita kembali lagi di Sublime-nya. Saya ingin menjelaskan form loginnya tadi, cara pembuatan. Saya ingin memperlihatkan codingan loginnya. Di sini login.php. Di form loginnya ini, di sini kita menggunakan connect.php. Di sini untuk memanggil CSS-nya. Di sini ada username, passwordnya. Ini merupakan codingan untuk loginnya. Nanti jika berhasil login, maka akan masuk ke location di home-nya, di menu home-nya. Selanjutnya saya ingin memperlihatkan style-nya untuk form loginnya. Di sini saya namakan CSS login. Ini merupakan CSS dari loginnya tadi. Oh ya, kita kembali lagi di database-nya dulu. Kita masuk di sini. Kita database. Misalnya kita ingin menginputkan siapa saja yang boleh login di situ. Kita masuk dulu di tabel login. Kita di sini tambahkan. Di sini saya kosongkan karena untuk kode usernya nanti kan auto increment. Di sini saya kasihkan operator. Di sini passwordnya saya input 1, 2, 3. Untuk passwordnya, jika kita tidak menginginkan password kita diketahui oleh orang lain, kita bisa ubah di sini menjadi MD5. Selanjutnya kita masukkan nama lengkap. Saya masukkan nama lengkap saya, Yuliana. Oke. Selanjutnya untuk level enumnya kita pilih operator. Selanjutnya kita kirim. Berhasil. Kita lihat di strukturnya. Maksudnya dijelajahi. Kita jelajahi dulu isi datanya. Di sini ada admin dan operator. Password yang telah kita inputkan tadi tidak muncul, berarti orang lain tidak akan tahu password apa. Kita coba untuk masuk di form loginnya. Kita pergi di sini. Kita ketikkan localhost. Kita ketikkan purpose garis login.php. Kita enter, maka akan masuk di halaman loginnya. Kita input tadi yang kita pakai operator dengan password 1, 2, 3 login, maka berhasil.
maka berhasil masuk kepada menu home-nya. Selanjutnya saya akan memperlihatkan data untuk laporannya. Di sini saya akan memperlihatkan codingan untuk laporannya. Ini untuk codingan untuk laporannya. Codingan untuk laporan ini hampir sama dengan codingan dengan indeksnya. Hanya kita menghapuskan tambah data dan di sini kita tambahkan untuk cetaknya. Nanti kita panggil cetaknya di menu laporan. Ini merupakan codingannya. Ini tabel bukunya. Saya perlihatkan codingannya yang telah saya buat. Kita coba masuk di laporan data bukunya. Kita masuk lagi di Google Chrome. Kita kembali. Ini laporan data buku. Di sini kita pilih mau mencetak laporan apa, laporan data buku atau laporan data anggota. Kita kembali lagi di Sublime-nya. Saya ingin memperlihatkan codingan untuk cetaknya. Kita cari cetak.php. Di sini merupakan codingan cetaknya. Codingan cetaknya ini hampir sama tadi dengan laporan, hanya di sini kita tambahkan script untuk window print-nya. Saya ingin coba memperlihatkan ini window print. Di sini juga tabel buku, kita sesuaikan saja dengan database-nya. Kita kembali lagi di Chrome-nya. Kita kembali ke menu home-nya. Kita klik laporan. Misalnya kita ingin mencetak laporan data buku, kita hanya klik saja cetak. Maka akan muncul laporan data bukunya. Saya close atau bisa kita save. Kalau kita belum ingin memprintnya, kita save saja dulu. Sebenarnya saya cancel dulu. Kita kembali di laporan data buku. Ini merupakan tadi halaman utamanya. Kita kembali ke Sublime. Saya ingin memperlihatkan untuk logout-nya. Codingan logout-nya, kita klik logout.php di sini. Ini merupakan codingan logout-nya. Jika nanti kita klik logout, maka kita akan kembali ke home login-nya. Baiklah, kita coba untuk logout-nya. Kita pergi ke logout. Ini akan kembali ke halaman login-nya. Baiklah, itulah tadi penjelasan tentang pembuatan aplikasi perpustakaan yang telah saya buat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.